Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, kembali video kali ini saya akan menerangkan olah data statistik penelitian yang berjudul Is there any impact of electronic money to increase knowledge of financial literacy in the pandemic situation of COVID-19 in Pontianak Shire? So, olah data pada video yang sebelumnya tentang uji instrumen kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, dan olah data selanjutnya berkaitan dengan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Ya. Dan pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya untuk olah data statistik, interpretation of data. Nah, setelah data yang kita kumpulkan dinyatakan secara statistik lolos validitas dan reliabilitas, nah ini ya datanya. Ada dua variabel uang elektronik dan literasi keuangan. Ini butir pernyataannya X1 hingga X10 mewakili uang elektronik, Y1 hingga Y10 mewakili literasi keuangan. Ada 10 pernyataan masing-masing skala 1 sampai 5. Di mana skala 5 adalah sangat setuju atau sangat sering, sedangkan skala 1 adalah tidak pernah. Sini bisa kita lihat butir-butir pernyataan untuk e-money X1 hingga X10 dilanjutkan dengan butir-butir pernyataan untuk finansial literasi, Y1 hingga Y10. Di sini datanya ya. Jika ada responden yang menjawab 1, itu berarti tidak pernah berdasarkan pernyataannya. Kemudian yang menjawab 5 berarti sangat sering. Untuk olah data, olah data yang pertama yang ditampilkan adalah koefisien determinasi. Jadi, saya ulangi sekali lagi, setelah data yang kita kumpulkan itu telah lolos uji instrumen kuesioner, telah lolos uji validitas dan reliabilitas, dan juga telah lolos uji asumsi klasik, classical assumption test, seperti ada 4 ya, normality test, linearity test, ini multikolinearity test, dan yang terakhir adalah heteroskedasticity test. Telah lolos, maka masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu interpretation of data. Ini ada 3, yaitu coefficient of determination, didapat dari sebagai berikut. Caranya, analyze, regression linear, kemudian kita pilih uang elektronik sebagai variabel independen dan literasi keuangan sebagai variabel dependen, dan kita klik OK. Maka otomatis akan tampil koefisien determinasi dari model yang kita teliti, dari model e-money terhadap financial literacy. Nah, di sini model summary R-square 0,477 dan adjusted R-square 0,473. Maka model mampu menerangkan uang elektronik, e-money mampu menerangkan uang elektronik sebesar 47,3%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Jadi impact dari e-money sebagai variabel bebas, kemudian
financial literation atau literasi keuangan sebagai variabel terikat, variabel dependent, ini mampu diprediksi hingga 47,3%. Ya, itu sini ya, coefficient determination. Selanjutnya F-test. Oke, F-test. F-testnya berapa? Uji F-nya berapa? Uji F-nya dinyatakan goodness of fit. Ya, kenapa? Karena signifikansinya kurang dari 1%. Ya, signifikansi untuk uji F kurang dari 1%. Sehingga dikatakan bahwa ini adalah merupakan model penelitian yang baik. Ya, goodness of fit. Kenapa? Karena signifikansinya kurang dari 1%. Di sini 0,000. Ya, uji F. Atau juga ada yang mengatakan uji bersama-sama atau uji simultan. Poin terakhir yang memang harus dijelaskan pada interpretation of data adalah tabel T atau t-test. Ya. T-test ini untuk kita tahu dan sekaligus menjawab hipotesis penelitian, dugaan penelitian apakah uang elektronik ya semakin tinggi atau semakin meningkat penggunaan uang elektronik, apakah akan semakin meningkat pula literasi keuangan. Ya. Semakin meningkat uang elektronik, semakin meningkat literasi keuangan. Semakin rendah penggunaan uang elektronik, semakin rendah pula literasi keuangan. Ya, ini signifikansinya kurang dari 1% dan berpengaruh positif. Ya, kita perhatikan di standardized coefficient dan unstandardized juga tidak ada simbol negatif. Ya, berarti ini positif signifikan. Maka dinyatakan semakin naik penggunaan uang elektronik, maka semakin naik pula ya penggunaan atau pengetahuan literasi keuangan. Nah, jadi pada fase yang ketiga ya setelah uji instrumen kuesioner telah lolos, kemudian uji asumsi klasik juga telah lolos ya, maka interpretasi data ada 3 juga ya, coefficient of determination, koefisien determinasi, F-test dan T-test. Caranya seperti tadi yang saya sampaikan, analyze, oke, regression, linear, kemudian uang elektronik kita jadikan sebagai variabel independen atau variabel bebas, selanjutnya literasi keuangan kita jadikan sebagai variabel terikat atau dependent. Lalu kita okekan dan muncullah 3 tabel sekaligus ya. Jadi olah datanya sekalian ya. Tabel koefisien determinasi, tabel uji F, tabel ANOVA dan tabel koefisien ya. Model summary-nya tabel ANOVA, tabel koefisien. Ini koefisien determinasi, ini uji F-nya, ini uji T-nya ya. Jadi dengan sekali regresi apabila telah melewati fase uji instrumen kuesioner dan uji asumsi klasik dan telah dinyatakan lolos, maka kita tinggal menjelaskan dan menampilkan ketiga tabel tersebut ya. Adjusted R-square, tabel ANOVA ya, uji F sini signifikansinya, kemudian uji T ya, uji parsial. Jadi kita tampilkan output olah data pada tabel penelitian kita ya, pada tabel skripsi kita. Jadi research hypothesis, electronic money has a positive and significant effect on financial literacy, otherwise it is accepted. Ini simple linear regression equation. Ini persama regresinya 14,360 plus 0,770 uang elektronik plus E. Nah, pakai yang unstandardized coefficient.
Baik, saya kira demikian dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.